Balik lagi di sini ya, kita ada di Camtasia-nya lagi. Nah, kalau kalian udah download dan udah install Camtasia-nya, semisal kalian mau lihat tutorialnya lebih lanjut, jadi si Camtasia ini dia punya tutorial ya, kita bisa klik di menu Help, kemudian pilih yang eh, video tutorial. Nah, ini juga bisa masuk situ atau mungkin kalau kalian lebih suka dia ada pop up sebelum masuk ke sini ya. Kalau di punya saya ini ada show window apa nih tadi namanya? Show window opennya dulu ya. Show window apa nih tadi ya lupa. Nah, jadi di sini ketika kita klik ke buka itu nanti dia langsung bisa kita pilih ya, bisa new project, new recording atau open project. Open project tentu aja ini project yang project Camtasia ya, jadi dia punya ekstensi .pscproj atau camproj. Nah, jadi ekstensinya itu kalau new recording nanti kita bisa mulai record ya, kita bisa mulai record video. Nah, kalau recording di Camtasia ini ada beberapa pengaturannya lagi, tapi kurang lebih sama lah ya, kayak mirip-mirip kayak Bandicam juga. Jadi misalkan videonya bisa kita linkin dengan kamera kita ya, nanti bisa muncul ada kameranya seperti ini dan lain sebagainya ya, bisa diatur juga audionya dan yang basic lah ya kayak gitu. Nah, kalau mau bikin new project ya, nanti bisa langsung klik new project aja. Nah, ini contoh project yang tadi ya, contoh project yang tadi. Nah, jadi bentukannya tuh kurang lebih kalau kalian udah biasa ngelihat After Effects dan Premiere, di sini itu udah kurang lebih sama ya. Jadi ada track 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau kita nambah ya, nambah tracknya, jadi kita masukin aset videonya di sini, dia udah otomatis akan nambah track sendiri. Ya gitu. Nah, di sini kita ada ini track 1 ini video recording apa? Video recording ini ya, video recording Windows saya. Kemudian track 2-nya ini ada video yang kemarin. Nah, di track 2 ini tak kasih jeda nih, tak kasih jeda videonya ya. Itu buat buat video yang selanjutnya. Nah, jadi pada dasarnya ya semua video atau semua aset video yang mau kalian masukin itu kalian bisa jadiin satu track. Jadi full, satu video full gitu kalian masukin situ boleh. Karena apa? Nanti kita bisa ngelingin itu by marker. Bisa by marker, bisa by URL juga dari sini nanti ya. Oke, kalau karena case-nya kemarin kita udah bikin videonya patah-patah ya, patah-patah. Ini lebih enak lagi. Jadi di sini yang video satu nih misal durasi sekian detik gitu ya. Terus ya udah agak dijarakin aja. Sebenarnya boleh sih 10 detiknya di sini gitu ya. Terus nanti ada video kedua dan seterusnya. Tapi ini saya jarakin video keduanya jadi ada di 15 detik. Ini nggak ada ketentuannya ya. Jadi yang penting ada pembatasnya lah antara yang video pertama dengan video selanjutnya. Nah, terus yang ini juga ya, tak kasih jarak. Ini jaraknya juga nggak sama kok ya, karena tiap video durasinya kan beda-beda. Oke, di sini kalian juga bisa edit ya tadi. Ya, jadi kalau misalkan mau digedein bisa bisa juga ya. Oke, bisa langsung digedein ini karena kemarin resolusi video yang waktu saya tag video yang ini itu nggak sama dengan resolusi kanvasnya. Ini kan kanvasnya 1280 kali 720 gitu ya. Nah, kalian bisa cek, aduh ketutupan, mohon maaf ya, di bagian propertiesnya di sini nanti. Di propertiesnya si Camtasia ini ada di sini. Oke, kalau mau dihilangin bisa klik ini sih, ya properties. Kalau misalkan punya kalian nggak ada gitu ya, kalian bisa klik bagian properties ini. Oke, ya ini juga sama ya. Ini kan kecil nih, kalian bisa misalkan gedein. Nah, dan apa ya? Ini lebih lebih gampang aja sih menurut saya. Kalau kalian udah ngerti After Effects dan Premiere, kayaknya ini udah gampang. Oke, kemudian yang mungkin saya tunjukin lagi adalah bagian menu-menunya ya, menu-menu yang ada di sini. Dia punya media, media itu adalah nanti semua aset yang kita perlukan itu
kalian masukin di sini. Kalian bisa klik dari sini ya, import media, atau bisa dari Google Drive juga ya. Dan dari mana nih, from my places, ini dari mana nih? Nggak tahu, saya belum coba. Saya tadi coba dari import media. Kemudian kalian juga bisa drag and drop juga kayak biasanya ya, untuk masuk di bagian media ini. Kemudian kalau udah dimasukin semuanya, bisa langsung banyak video langsung masuk ya di sini. Kemudian kalian bisa susun di bagian timeline-nya ini. Nah, kemudian bagian anotasi ya, annotation, ini ada callout. Nah, ada callout kayak gini. Nah, ini yang tadi saya pakai adalah yang ini ya, basic callout. Ini buat tombol aja sih, buat tombol ke video selanjutnya. Kemudian di sini ada behavior. Behavior ini lebih ke kayak efek-efek gitu sih ya. Cuman ini efek yang tersedia ya, ini aja. Saya nggak tahu sih kalau versi trial sama versi yang full apakah akan sama atau enggak gitu ya. Animation juga ini ada ya, ada zoom and pan di sini. Kemudian ada animation yang di sini. Jadi animationnya tuh udah apa ya? Udah ada gitu di sini. Kayak contohnya animation tuh yang ini nih, yang tadi saya bikin. Nah, ini scale down. Nah, jadi kalau kita lihat ya, animasinya tuh modelnya gini. Jadi frame pertamanya animasinya seperti apa, kemudian dia akan menjadi seperti apa. Jadi yang perlu kita tentuin itu cuma mungkin di ini aja kali ya. Kita coba nih. Contohnya tadi ya, efeknya scale down ini kita tarik, kemudian kita masukin ke video yang mau kita kasih efek ya. Nah, terus kita pasin nih ya, kita pasin. Terus misalkan ini ketikannya pas di sini, ini bisa kita tarik-tarik lagi ya. Bisa kita tarik lagi. Misalkan ini awalnya segini ya, resolusinya sekian persen itu. Terus pas udah di scale down nanti jadi segini. Nah, ini kita bisa taruh juga. Misalkan letaknya ada di sini. Jadi kayak lebih enak banget buat animasiinnya ya. Nah, kayak gini. Kemudian ini pas ada menu 1 dan menu 2. Menu 1 dan menu 2-nya ini tinggal kita tarik aja tadi dari bagian anotasi ya. Misalkan saya punya anotasi yang di sini nih. Nah, tinggal kita tarik aja. Nah, ini udah jadi menu 1 2 3 ya. Tinggal di ubah-ubah aja bagian ininya. Tombolnya mau seberapa kecil gitu ya. Oke, terus tinggal diubah aja, misalkan jadi menu 3 dan lain sebagainya ya. Jadi ada banyak. Oke, itu cara basicnya untuk kasih animasi di dalam video sama callout ya. Untuk yang kayak transisi, kemudian di sini nanti ada cursor effect juga, ini kurang lebih sebenarnya sama semua sih ya. Ini ada visual effect juga, jadi modelnya kalian tarik dari sini, kemudian tinggal di klik ke video mana yang mau dikasih efek gitu. Oke, kurang lebih nanti kalian udah bisa bikin yang seperti ini ya. Jadi kalian udah bisa import medianya, kemudian kalian juga udah bisa membuat sebuah menu-menunya seperti ini ya. Kemudian caranya gimana sih buat kita bisa bikin link ya ke video selanjutnya. Di ini dulu deh ya, tadi buat uji coba. Misalkan ini ya, mending kita tambahin yang di sini. Nah, yang sini kan tadi belum ada tombol backnya nih, kita bisa tambahin lagi di sini. Nah, kemudian nah, misalkan kita tambahin itu tombolnya ada di belakang ya. Jadi setelah ada jawaban bla bla bla, kemudian ini nanti bisa back lagi ke video yang pertama tadi ya. Video yang pertama tadi. Oke, sini back ke video 1. Misal ini kegedean ya, apa-apa. Nah, misalkan kita kasih itu di sini back ke video 1. Nah, nanti kalian bisa tambahin klik kanan, add visual effect, kemudian interactive hotspot. Nah, ini namanya interactive hotspot. Nanti di bagian properties ini akan keluar ya interactive hotspotnya.
Nah, interaktif hotspot ini dia punya beberapa properties. Di sini bisa kita kasih URL. Kalau misalkan kita klik di sini kemudian kita isiin URL-nya di sini, mungkin tak kasih magnify. Nah, kita isiin URL-nya di sini, nanti dia akan masuk ke URL yang kita maksud. Misalkan ketika diklik di sini kita tulisnya Amicom.cid, berarti diklik ini langsung masuknya ke Amicom.cid ya. Kemudian ada pakai marker, kemudian ada pakai time ya. Kemudian ada klik continue juga, dan ini kita juga bisa tes si tombolnya ini berfungsi atau enggak. Nah, kalau URL jelas ngerti ya. Kalau pakai marker berarti kita harus bikin markernya dulu. Di sini saya cuma marker punya marker video 1 dan video 2. Nah, cara kita bikin markernya adalah dengan seperti ini. Oke, ini kan video 1 tadi ya. Video satunya ada di sini. Nah, kalian bisa klik bagian awal, durasi awal dari video yang mau ya. Kemudian kalian klik kanan nih di markernya ini, di playheadnya, terus add timeline marker. Nah, nanti di sini akan langsung keluar namanya marker 2 nih. Ini kalian bisa rename juga. Misalkan klik kanan lagi, rename. Nah, video awal. Marker kita namanya ini misalkan. Kemudian kita bisa balik lagi tadi ya yang di video. Kalau kalian mau hide markernya ini, kalian bisa klik yang bagian ini, show or hide marker track, atau control key atau M nih. Nah, soalnya kalau ini nggak di hide, nanti di sini playheadnya itu udah plus terus gini ya, berarti ini tandanya tuh kalian akan add marker kayak ini contoh. Jadi langsung otomatis add marker. Jadi sebaiknya kalau udah selesai kasih markernya, berarti kalian bisa ditutup aja jendela markernya. Oke, kemudian tadi ya balik lagi ke video yang sini, yang kedua yang udah kita kasih tombol ini tadi. Berarti di sini bisa kita tambahin ke marker video awal. Nah, kita bisa pilih ke marker video awal. Artinya apa? Kalau ini kita klik, dia akan masuk ke video awal. Atau kalau kalian udah pas ya buat nentuin kayak gininya, kayak saya tadi, video kedua ini mulainya di detik ke-15, video ketiga mulainya ada di detik ke-40. Nah, kalian bisa pakai ini ya, bagian time. Jadi langsung diisiin timenya aja. Kayak gitu. Atau kalian geser dulu playheadnya, kemudian klik current position, dan nanti dia juga udah langsung otomatis menyesuaikan gitu ya, nyesuaiin timenya. Oke, seperti itu ya kalian. Nah, kalian juga bisa tes si tombolnya. Ini misalkan saya tes ya. Nah, di tes ternyata masuk ke video pertama. Ini udah benar ya, berarti dari marker yang tadi di akhir ini, kemudian dia akan balik ke video yang awal ini. Oke. Nah, udah selesai ya, berarti untuk bikin sebuah video interaktif itu gampang ya. Untuk bagian compositing sama editingnya yang jelas, pertama kalian harus punya footage videonya. Kemudian yang kedua, kalian bisa masukin ke sini semua footage videonya. Habis itu kalian ngedit ya bagian sini, bikin kayak skemanya. Jadi ditata, istilahnya ditata videonya di video 1, dimana letaknya video 2, dan seterusnya ya. Boleh jajarin aja sampai jauh banget gitu juga boleh. Kemudian kalian kasih pendukungnya, kayak semisal tombol atau semisal apapun itu ya yang ada sini, yang bisa nanti ada kesan interaktifnya. Biasanya tombol ya, kita buat tombolnya. Kemudian kalian bisa menentukan interaktif hotspotnya itu bisa pakai time. Kalau pakai marker ya berarti sebelum kalian add tombol, kalian bisa add dulu markernya di sini ya. Markernya itu di tiap awal video itu semua dikasih marker, kasih nama yang jelas sesuai dengan storyboard struktur navigasi yang udah kita bikin. Habis itu kalian bisa tentuin interaktif hotspot, udah ya, udah jadi
nanti sih videonya bisa nge-link ke sana ke sini gitu ya. Oke, terakhir buat ekspor videonya. Nah, buat ekspor videonya ini kita bisa pakai fungsi share ya. Jadi di sini itu ada beberapa opsi yang dikasih sama si Camtasia. Kalau kalian mau lebih aman sih ya, pakai yang local file ini. Local file itu masuknya nanti di video kalian sendiri. Saya belum pernah coba sih yang YouTube sama Google Drive, cuman waktu saya coba kemarin kayaknya muncul pop up apa gitu ya. Saya lebih ini pakai yang local file ini aja sih. Ini contohnya yang local file. Karena saya masih trial ya, otomatis nanti di sini masih ada si watermarknya ya. Kalau udah full version jelas ya nggak ada watermarknya. Ini nggak apa-apa ya buat buat belajar dulu, nggak masalah ya. Product with watermark. Oke. Ini kita next aja sih ya, ini custom product setting. Oke, kemudian di sini yang direkomendasikan adalah MP4. Kalian bisa sih ini bisa di save jadi format yang lain juga boleh ya, cuman ini yang direkomendasikan memang MP4-nya HTML5, jadi kita bisa play video tapi itu basicnya website. Nah biasanya kan kalau interaktif video itu dia website ya gitu. Next, kemudian di sini biasa nih ada bagian setting-setting ya, bagian controller, kemudian ada size videonya ya. Kalau misalkan dikecilin nanti videonya bisa sampai seberapa. Oke, di sini ada video settingnya juga, frame rate-nya seberapa, keyframe-nya berapa ya. Kalau misalkan 5 second, frame rate-nya 30, berarti nanti kan di sini dari 000 terus ke 5 terus ke 10 15 dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini basic sih tentang settingan video dan lain sebagainya. Biasanya nggak usah diapa-apain, nggak apa-apa. Next, di sini ada video info juga kalau kalian mau tambahin ya. Ini ada di bagian video information, misalkan title-nya tadi uji coba interaktif video misal. Nah, subjeknya apa, kategorinya apa, date-nya, format, ini bisa kalian isi semua nih sebenarnya ya. Bisa kalian isi semua di situ. Kalau mau ya, kalau nggak mau ya kalau males ya udah gitu ya. Terus kalau kalian punya watermark sendiri, ini bisa di sini ya ada image path-nya. Berarti ini kalian bisa bikin image .png kemudian di paste di sini nih path-nya nih. C program files, TextSmith, Camtasia 9, Media Studio Image. Nah, nanti sini ada yang namanya watermark.png. Nah, kalian bisa masukin di folder image-nya buat tambahin watermark kalian sendiri. Itu kalau mau kasih watermark ya. Kalau nggak mau ya udah nggak usah ya. HTML option. Nah, kalau nggak paham sih udah ya, nggak usah di apa-apain juga nggak apa-apa. Atau ini mungkin bisa diganti juga nggak apa-apa sih. Oke, ini next lagi. Nah, marker option. Kayak marker optionnya ini kayak apa ya, istilahnya kayak ini video yang akan ditampilkan di awal. Itu ini udah jelas ya, video awal ini akan ditampilkan di awal, kemudian nanti video selanjutnya kan menyesuaikan ya mana yang mau kita pilih. Atau kalian bisa rename, misalkan di video awal ini kita rename apa gitu ya, opening gitu, misal video 1 kita rename apa, itu masih bisa di sini. Itu bisa silahkan bisa diedit. Kemudian nanti di sini ya bagian display option. Jadi modelnya gini, misalkan nanti ada orang yang ngecek gitu ya bagian transisi dan durasi, nanti di sini ada teks dengan thumbnailnya. Si marker itu akan kelihatan teks dengan thumbnailnya atau teks doang atau thumbnail doang gitu. Jadi kalian bisa setting di sebelah sini. Tapi kalau udah nggak ada yang mau disetting, next aja sebenarnya ya. Production name. Nah, ini terserah lagi mau dikasih nama apa ya. Terus tempat penyimpanannya nih yang jelas ya. Tempat penyimpanan jangan sampai lupa. Kalian simpennya mau di mana. Kalau ini ada di
Camtasia Studio ini masuknya ke C. Mungkin kalian mau simpan di folder yang lain bisa ya. Misalkan ini uji coba 2. Oke, kemudian tinggal klik finish. Terus tunggu dulu proses renderingnya ya sampai 100%. Oke. Nah, dia langsung akan kebuka di browser. Tuh ya, ketika kita klik. Oke, kita klik, terus nanti dia akan muncul sesuai dengan animasi yang udah kita buat. Terus tadi ketika diklik menu 1, dia akan muncul ke sini ya, sesuai dengan marker yang kita buat juga. Nah, kemudian nanti di akhir dari sini dia akan muncul sebuah tombol juga kan, tadi skenario-nya ya. Akan muncul tombol di sebelah sini. Nah, kita bisa back lagi untuk ke video yang pertama. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi mau pakai YouTube, mau pakai Camtasia untuk tugas interaktif video ini silahkan. Atau mungkin kalian punya software atau aplikasi yang lain, dipersilahkan juga ya. Yang penting kalian bisa paham konsepnya sih intinya ya. Paham konsepnya bahwa sebuah video interaktif itu ya ada sesuatu atau ada tombolnya yang bisa kita pakai ya, bisa user pakai untuk bisa kemana-mana gitu, ke ke video selanjutnya, ke penjelasan selanjutnya juga, ke pembelajaran selanjutnya, tergantung konteksnya apa. Baik, karena sudah terlalu lama ya, terima kasih. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.